Halo sahabat Sigma, kembali lagi kita di Sigma Podcast. Oke, bersama saya host hari ini. Perkenalkan saya Jingga Eka Sapitri dan ada kedua narasumber kita yang hebat-hebat ini Kak, kayaknya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke percakapan selanjutnya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Oke, dimulai dari Kak yang baju putih. Oke. Perkenalkan, nama saya Diani Avrile Natasha. Silakan dipanggil Disha dari kelas 10. Oke, kakak asalnya sekolah dari mana nih? Dulu saya bersekolah di MTS Negeri 1 Banggai. Sekarangnya? Sekarang di SMA Negeri 3 Luwu. Oke. Lebih tepatnya di 10 MIPA 4. Oh, 10 MIPA 4. Selanjutnya kakak yang baju hitam, putih hitam. Oke. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kirania Azara dari SMA Negeri 3 Luwu. Halo Kak Kirania. Halo juga Kak Jingga. Oh. Oke, di sini kita ngobrol-ngobrol bareng santai tentang kita akan membahas tentang obrolan mengenai lingkungan sekolah. Dan di sini ada Kak Disha bersama Kak Kirania, yang Kak Disha ini merupakan salah satu murid dari SMA Negeri 3 Luwu bersama Kak Kirania. Nah, mungkin ada perbedaan di antara Kak Kirania dan Kak Disha ini dalam pemikiran, mungkin dari obrolan mereka nantinya akan kita bahas. Oke, di sini saya mau tanya-tanya, ini boleh nggak Kak? Aduh, boleh banget. Silakan. Oke, di sini Kak Disha. Kak Disha ini lulusan dari MTS Negeri. Iya. Oke, pastinya untuk melanjutkan pendidikan butuh banyak pertimbangan-pertimbangan untuk sekolahnya mau di mana, di sini. Pasti ada dari arahan dari orang tua atau orang lingkungan. Mungkin dari mana sih dapat arahan-arahan itu, atau sumber-sumber semantil begini begitu. Kalau untuk itu, kebetulan keluarga saya itu banyak yang alumni dari SMA 3. Kerabat saya pun begitu. Jadi kayak nanti kalau SMA 3 saja. Terus SMA 3 juga itu salah satu sekolah impian saya dari SD. Oh, jadi iya, dreamnya ya? Iya. Oke, di sini kita lanjut ke Kak Kirania. Oh, sebelum kita tadi ini belum tanya-tanya tentang kelasnya berapa, dari sekolah mana ya Kak? Iya. Oke. Kakak kelas berapa nih dan sekolahnya di mana? Sekolah di SMA Negeri 3, kelasnya 12. Kelas 12. Udah akhir. Kelas 12, sudah tidak lama lagi ya di sekolah. Iya, betul. Oke, pasti sudah ada pengalaman dari kelas 1. Jadi di sini bagaimana sih Kak, sama seperti pertanyaan dari Kak Disha tadi, apa sih yang mendorong faktor dari Kak Kirania ini memilih Semantil menjadi tempat menempuh saat di SMA? Kalau saya sendiri dari orang tua pilih Semantil, dan juga banyak kenalan di Semantil, jadi kayak bisa lebih dilihat begitu, bisa dipantau, jadi masuk Semantil. Gitu, bisa dipantau-pantau anaknya lagi ngapain gitu ya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Kakak bisa di sini gimana sih pemikiran kelas 10 untuk melanjutkan, kayak sekarang kita fokusnya di sini, di situ. Mungkin Disha fokusnya sebagai anak kelas 10 nih. Fokusnya di mana sih? Pembelajaran kah, atau ke ekstrakurikuler atau sebagainya? Kalau dari pandangan saya sebagai murid kelas 10, mungkin sekarang karena memang baru awal masuk ya, jadi masih banyak ekstrakurikuler baru. Mungkin kebanyakan masih pada fokus dengan ekstrakurikuler, terus tapi tidak dengan pelajaran itu tidak mungkin dilupa. Iya betul sekali, sangat-sangat. Untuk kelas 10 itu tugas-tugasnya Masya Allah menumpuk. Kelas 10 saya sudah menumpuk, apalagi kelas Iya. 12. Aduh. Yang sudah akhir-akhir. Mungkin Kak Kirania bisa Bukan menumpuk lagi, kayak gimana lagi nih Kak? udah tertimbun. Kita timbunnya sudah tertimbun. Oke. Gimana dengan proses mengajar? Mungkin ada, pasti kan Kak Kirania sudah mengalami proses dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mungkin apa sih perbedaan dari kelas 10, 11, 12 begitu? Kalau di kelas 10 karena masih zamannya hetik-hetik, masih masuk SMA, jadi kayak
aduh harus belajar nih, belajar. Jadi masih ambis-ambisnya. Nah, pas udah masuk kelas 11 udah ikut ekstrakurikuler, ikut kegiatan sana sini, langsung kayak kacau, akademisnya kurang, turun dan gitu. Begitu. Iya, Jadi Kak Kirania ini aktif di ekstrakurikuler ya? iya. Oh, iya sih, dilihat dari teman-teman bisa lihat perbedaan dari Kak Disha dan Kak Kirania dari kantung matanya. Aduh. Kak Kirania mungkin terlihat agak lebih bisa dijelaskan. mungkin Kak bisa dijelaskan kenapa tuh matanya bisa ada kantung-kantungnya tuh? Aduh, saya juga heran ya. Padahal kita sama-sama ya anak SMA, tapi kenapa punya saya lebih Lebih hitam? Gimana nih, Kak? Kelihatan bekas perjuangannya. Iya sekali. Tuh teman-teman yang kelas 12 terlihat kantung matanya berarti perjuangannya sangat-sangatlah banyak. Oh. Disha mungkin OTW kayak Oh, saya. Insya Allah. Mau masuk OSIS. Insya Allah dengan Insya izin. Allah. Kak Kirania, apakah Kak Kirania ini anggota OSIS atau anggota dari MPK, PMR atau apa segala? Kalau saya sendiri sih anggota OSIS Jabatannya sebagai apa sih Kak? sebagai ketua Humas dan Wah, Kominfo. Tepuk tangan dulu. Humas dan Kominfo. Setahu saya Sekbid itu sangat-sangat sibuk bukannya? Ya, sangat. Gimana sih kesibukannya di dalam? Tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi kan teman-teman tahu Humas dan Kominfo itu yang mengurus IG Semantil, Facebook, YouTube dan lain-lain. Dan kita juga yang sebagai host, sebagai MC dan sering dipakai di acara-acara lain, berdokumentasi dan banyak lagi. Jadi desain juga dari Humas. Karena itu kantung mata ini tercipta. Wow, jadi itu asal mula dari kantung mata Iya, betul hitam. sekali Kak Jingga. Jadi ya bisa dibilang Humas Kominfo ini merupakan Sekbid yang sangat-sangat sibuk walaupun di awal acara ataupun sudah Iya, selesai betul. acara. Betul nggak Kak? Betul banget. Apalagi di teror-teror. Iya, Aduh. betul Sekbid sekali. yang tak pernah absen tugasnya. Iya. Betul. Disha ini udah dengar tentang OSIS nih, ada Humas Kominfo dan lain-lainnya. Mungkin Disha bisa tertarik di bidang apa sih kalau di OSIS? Kalau Disha sebenarnya masih bingung kak, antara KBDB atau Kominfo. Oh, Oke, ada rencana ya? bisa direkrut nih. Oh. Satu sekolah kan? Oke, mungkin kenapa sih ada dorongan dari untuk ikut apa KBDB, KBDB. ya? KBDB atau Kominfo, apa alasan dari perbedaan dari Kalau untuk KBDB karena dari awal Disha itu sering atau suka dengan berbangsa dan bernegara. Aduh, cinta bangsa. Kalau untuk Kominfo mungkin kayak lihat kakak-kakak, wih bawa kamera keren, Keren ya teman-teman. aktif. keren banget. Di kakak aja seru. Seru. Oke, Kak Kirania nih udah dibilang seru. Itu kode-kodean, Kak. Gitu ya. Semangat aja sih. Awal-awal memang masih Semoga kuat sampai tamat. Amin, amin, amin. Amin. Oke, jadi kita sudah membahas tadi tentang OSIS per-OSISan. Jadi Kak Kirania, gimana sih tanggapan kan ini udah mau lanjut. Nah, mungkin sudah ada pemikiran, oh mau lanjut ini itu pasti akan ada pertimbangan sebagai saya juga yang sebagai kelas 12 iya. sudah memiliki pemikiran yang seperti itu. Apa sih kelanjutannya nanti Kak? Kalau karena saya sudah di akhir SMA dan juga akhir periode dari OSIS, jadi saya sudah semakin fokus sama pendidikan, sama nilai-nilai saya di sekolah, tidak lagi di ekstrakurikuler. Karena saya pikir kayak tidak semua ekstrakurikuler itu bisa saya pakai di jenjang selanjutnya gitu. Jadi maksudnya sekarang lebih fokus ke Iya. akademik dulu ya. Jadi udah makin lepas sedikit-sedikit itu ekstrakurikuler. Iya, iya untuk memperbaiki nilai-nilai Iya, ya. betul. Semoga Kak Kirania kita doakan bersama. Amin, Seperti amin. yang menjadi impian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Disha gimana sih tanggapan atau kesan-pesan dari untuk Semantil udah bersekolah kan sudah berjalan Iya. berapa bulan ya? 2 bulan. Kurang lebih 1 bulan lebih. 1 bulan lebih Iya. ya kurang lebih. Gimana sih
suasana di Semantil, apakah ada perbedaan dari di MTS atau di SMA, teman-temannya atau lingkungannya? Iya. Mungkin kalau untuk dari lingkungan mirip-mirip sebenarnya. Kalau untuk pembelajaran, jujur di Semantil mungkin lebih berat karena Iya, tingkatnya betul. pun berbeda Tingkat- kan. iya, betul. Iya, terus kalau untuk guru-gurunya so far sejauh ini masih sama, jadi tidak susah untuk lebih Menangkap, berinteraksi iya. atau Menangkap iya yang menangkap diberikan, pembelajarannya. iya. Tidak terlalu susah untuk kayak membiasakan ulang dari awal, tidak. Jadi so far bagus. Bagus. Jadi teman-teman yang mau masuk Semantil, Jangan lupa masuk Semantil. Oke. Masuk Semantil. Oke, dari Kak Kirania nih. Tadi kan sudah bahas-bahas tentang Kakak Kirania ini akan fokus ke akademik Iya. dan lain-lainnya untuk menuju PTN yang akan diimpi-impikan. Nah, kalau boleh spill nih Kak mau lanjut mana nih? Aduh, insya Allah. Untuk jurusan sih masih belum tahu ya, tapi universitas yang diimpikan itu UGM, Kak. Amin. Amin. Merinding nih. Amin ya Kak, kita doakan Merinding bersama-sama. tandanya apa? Lolos ya? Jadi sudah kita tahu bersama ya, UGM itu merupakan Iya. universitas terbaik. Dan bergengsi juga, Iya, jadi harus betul-betul belajar. Iya betul Kak, semoga ya. Amin. Iya, doakan untuk kakak-kakak kelas 12 yang ada di luar sana juga, semoga bisa mencapai PTN yang terbaik kalian. Oke. Semangat. Oke, jadi Semangat semuanya. semangat dari Kak Disha nih udah disemangatin. Nah Kak Disha, gimana sih perasaannya kalau misalnya ada gimana cara memanage waktu untuk mengerjakan? Mungkin Kak Disha sudah ikut ekstrakurikuler apa ini? Kalau sejauh ini karena masih kelas 10, jadi mau fokus untuk sekolah dulu. Sekolah dulu. Iya, jadi belum terlalu banyak masuk ekstrakurikuler lain. Sambil menunggu OSIS juga. Sambil menunggu Iya. OSIS. Jadi rencananya nih ekstrakurikuler yang akan diikut gabung OSIS nih yang pertama. Iya, sama KPM. Kemarin sudah sempat gabung KPM. Tapi cuman itu. Cuman itu. Iya. Oke. Jadi bagaimana sih, kan Kak ini udah ada ekstrakurikuler Iya. walau hanya KPM. KPM apa sih? Komunitas pecinta matematika. Oh, suka matematika. Baru mau mencoba suka matematika. Baru mau coba, iya. Tidak apa semuanya dihantem. Iya. Lalu IPA ya? Iya, Nah, MIPA. anak MIPA itu pasti bisa. Oke? Amin. Amin. Anak IPS juga pasti bisa. Oke. Untuk ini, gimana sih cara memanage waktunya Kak Disha untuk berbagi tugas ini, tugas itu agar tidak menumpuk? Mungkin Kak Disha tidak pernah tertumpuk tugasnya atau ada? Kalau tertumpuk sejauh ini belum ada. Karena Alhamdulillah, Insya Allah. kalau menurut saya supaya cara tugas tidak tertumpuk itu enjoy. Jadi kayak betul-betul. bagaimana caranya kayak kita harus santai, kita harus coba untuk enjoy dengan pembelajaran itu sehingga kayak kerja ini dulu, jadi disusun dulu kayak jam segini sampai segini itu untuk mata pelajaran ini, jam segini sampai segini istirahat, habis itu lanjut ke mata pelajaran ini. Iya, Oke, jadi caranya gimana sih kita belajar untuk agar bisa enjoy, kita merasakan pembelajaran tersebut agar masuk bisa di dalam pikiran gitu kan? Itu kalau dari saya kita harus cintai pelajarannya juga, Ya betul. walaupun memang mungkin susah apalagi tapi kayak tidak mungkin tidak bisa. Iya. Bisa karena biasa kan? Iya, Jadi asik, Kak. Asik, Kak. karena kalau misalnya mau dibilang bosan belajar, sebenarnya bosan. Cuman orang tidak boleh berhenti belajar karena hidup akan terus berkasih pelajaran. Asik. Betul sekali. Kata-kata puitis banget nih. Tanggung dong. Mungkin tadi Kak Disha sudah memberikan kata-kata. Mungkin Kak Kirania sebagai kakak yang sudah tingkatan yang sangat sudah mau menuju lah. Apa sih kata-kata buat mereka supaya Ya, tetap- semangat belajarnya? Iya. Tetap semangat semuanya karena walaupun kalian tidak suka pelajaran kan kata Disha, tetap suka pelajarannya. Harus berusaha suka Iya, pelajaran. harus berusaha. Teman-teman kalian walaupun tidak suka tetap ya belajar. Iya, tetap karena Iya, itu sudah karena kewajiban kita kan. Apalagi Iya. udah akhir ya kan. betul, harus lebih fokus. Oke. Kak Kirania gimana sih perasaan Kak Kirania yang sudah meranjak dewasa dan mungkin ada sedikit-sedikit pengalaman percintaan mungkin atau pengalaman apanya saja mungkin Kak Kirania bisa ceritakan
Aduh, kami pengalaman yang semua. mana nih? Banyak banget. Pengalaman yang tertarik aja sih buat didengar ayo Kak Oke. ceritakan. Jadi selama saya di SMA, karena udah dari SMP kan masuk OSIS, jadi SMA lanjut OSIS lagi. Keren, Nah, sangat produktif. iya. Lebih suka belajar di luar sih daripada belajar di kelas, jujur. Gitu. Terus selama gabung di OSIS kan saya orangnya kayak first impression orang ke saya tuh katanya sinis dan lain-lain, tapi Wah. iya kan Gitu rata-rata ya. Disha gimana nih first impression ke Kak Kirania? Awalnya kiranya Kak Kirani itu jutek. Wah, Wow. ini buktinya Udah terbukti. ternyata. Oh, gitu. Oke, dilanjut Kak Kirania nih. ya karena itu masuk OSIS dan banyak yang kira kayak ih saya kira ini jutek nenek-nenek gitu. Ternyata Ih, gimana? ternyata lumayan. Banyak yang benci juga kayaknya. Siapa tuh yang benci-benci? Aduh, Astaga. nggak boleh Nggak di-spill. Nggak boleh benci-benci teman-teman. Iya betul itu. Semua itu pembelajaran. Oke, mungkin dari pengalaman menjadi seorang OSIS gimana Iya. sih Kak? Seru banget sumpah. Seru, tapi pasti ada capeknya ya. Iya, kalau capek kan tiap kerjaan itu pasti ada capek, Iya. tiap kegiatan. Keseruannya apa saja sih Kak? Mungkin Keseruannya tuh punya banyak teman-teman. Jadi kayak teman kalian tidak hanya di dalam kelas, tidak banyak teman relasi alumni. ya. Iya. Betul. Siapa tahu kan nanti lulus dia jadi bupati bisa Wah. tuh. Tambah-tambah relasi. Iya betul. Gitu. Oke, jadi dari Kak Disha nih, pengalaman di MTS ya? Iya. Iya, di MTS itu udah pernah jadi OSIS. Iya, kebetulan alhamdulillah pernah jadi ketua OSIS. Oh, ketua OSIS keren. Teman-teman MTS. Iya. Ketua OSISnya MTS. Iya. Wah, jadi punya pengalaman yang lebih, bisa dibilang lebih ya. Iya. Hmm, Alhamdulillahnya. Gimana sih? Apa sih? Kan kita udah bahas OSIS nih. Apa kontribusi yang Kak Disha berikan di MTS yang merupakan event terbesar di MTS itu? Selama jabatan Kak Disha. Kalau untuk event terbesar mungkin yang baru-baru ini tahun lalu Iya. itu event Maulid Nabi. Wow. Kalau itu kan kayak namanya MTS, Iya, jadi betul, lebih betul, fokus Kak. ke Lebih ke event-event Islamicnya, agama. religius, Iya. iya. Kayak tahun lalu itu sempat bikin Maulid Nabi yang sampai dihadiri beberapa perwakilan sekolah, bupati, dan lain-lain. Itu salah satu event terbesar yang pernah Keren. saya tangani. Gitu. Wow, tanggung jawabnya lumayan besar ya. Iya. Keren. Terus apa sih yang keluh kesah dari Kak Disha selama menjalankan event itu? Kan event itu yang Iya. terbesar ya. Jadi gimana sih kesan-pesannya? Capek Kalau dibilang, kah? Apa? Pasti capek ya. Kalau mau dibilang capek, pasti capek. Iya. Karena hampir selama 1 minggu itu urus spanduk, urus undangan, bolak-balik malam, dekor, dan lain-lain. Cuman itu sih kalau masalahnya. Oh iya, sama masalah komunikasi mungkin. Karena Betul, di organisasi setiap Iya. pasti ada. antar anggotanya, komunikasinya kadang juga miskomunikasi. Itu yang bikin cukup menjadi tantangan lah. Iya, betul. Jadi kan Kak Disha sendiri nih yang bilang komunikasi itu menjadi cukup tantangan Iya. bagi seorang yang berorganisasi menjadi anggotanya. Gimana sih Kak tanggapannya atau bagaimana caranya Kak Disha ini menghandle itu semua? Kalau itu saya menghandle dengan cara kayak bicara baik-baik, kayak ada masalah apa yang salah, iya, kayak Saling terbuka. atau iya ada yang mungkin kurang nyaman atau ada yang masalah yang kamu susah untuk handle. Komunikasikan Iya, susah untuk dibicarakan satu sama lain. Mungkin bisa coba dibicarakan pelan-pelan. terbuka kepada mungkin takut terbuka sama teman-teman yang Iya. sedikit atau bisa ke ketos ya. Iya, karena takut mungkin dibilang aduh terlalu sok, aduh ikut campur begitu. Jadi gitu guys, cara-cara dari tips-tips dari Kak Disha untuk menghandle teman-teman yang mungkin berorganisasi. Mungkin dari Kak Kirania nih, kita kembali lagi sebagai Ketua Humas dan Kominfo di Semantil. Gimana sih Kak tanggapan Kakak kalau misalnya kesan-pesannya selama udah berapa tahun menjabat nih Kak? 2 tahun, 2 2 periode tahun. teman-teman. Kalau boleh 3 periode mungkin. Oh, udah nggak mau lulus nih. Jangan dong. Jangan gitu dong Kak. Jangan 3 tahun, cukup 2 tahun aja. Iya. Ya gimana sih Kak, 2 tahun udah lama tuh. Pasti ada yang udah berhenti, ada yang lanjut. betul. Gimana sih tanggapan Kak?
di Humas Kominfo ini? Iya, ini cukup kayak waktu di SMP itu kan waktu di SMP OSISnya itu kan masih dipegang guru, jadi kayak kita tidak terlalu sibuk gitu. Iya, betul betul. Nah kalau sudah di SMA itu kayak 100% kita yang handle, Betul. apalagi humas, dikit-dikit humas ini gitu. Gimana Iya, tuh? mungkin Kak Jingga bisa relate ya kali. Betul, itu keren nih ya. Kita bisik-bisik nanti aja Iya ya. betul. Nah kalau periode pertama saya masih jadi anggota yang dipimpin oleh Kak Elsa. Halo Kak Elsa. Say hi. Nah waktu itu juga suka dukanya Kak Elsa sebagai ketua humas itu sampai ke saya juga ya, karena pas lanjut saya baru dapat kayak Begini ya. sumpah susah sekali gitu. Nah waktu itu Kak Elsa sempat kayak ya curhat-curhat dikit kayak si ini tidak bekerja, si ini kerja gitu iya. ya, kan pasti ada kan Iya, ya ada. pasti apalagi si Ketos ini Iya. yang pegang Pasti tidak ada semua. pengalaman, Iya yang udah merangkul semua Iya. banyak pengurus. kan kalau humas cuman pegang 7 orang 6 orang saja ya kan. Anggotanya saja. Iya jadi tidak terlalu gimana sekali, tapi kalau Ketos kayaknya Dan semangat ya. semangat Amin. aja sih yang jadi ketos. Iya betul Semangat sekali. Kak Yoyo. Iya Kak Yoyo. Halo Kak Yoyo, say hi dulu. Halo Kak Yoyo yang Halo, lagi Kak di Yoyo. Jakarta ya. Iya. Oh, Oleh-oleh Kak. wah. Jangan gitu, jangan udah diganggu, nanti udah balik. Oh, Diganggu. iya. Oke, gitu. Jadi berat ya. Semuanya Iya. pasti berat, dari Kak Ketos, dari Kak Ketua Humas. Iya. Seperti yang Disha bilang juga kan, kurang komunikasi. Itu komunikasi susah sekali antar organisasi. Itu teman-teman. Jadi teman-teman yang berorganisasi, tingkatkan komunikasi, mungkin jangan sampai terjadi miskom Iya, dan betul, sebagainya. betul. Ya mungkin dari Kak Disha nih, Kak Disha, kan Kak Disha udah pernah jadi ketos. Iya. Apakah ada rencana lagi di SMA atau bagaimana? Atau udah kapok jadi ketos atau enggak? Mungkin kalau mau ditanya itu masih 50-50 sih Kak. Kayak yakin tidak masuk tidak tapi kalau niat mau lagi, kalau dikasih kesempatan ambil. Amin. Amin. Iya, kesempatan nggak datang 2 kali kan. Betul, kesempatan itu jangan disia-siakan. Iya, betul sekali. Dari Kak Kirania, mungkin kan akan melanjutkan ke jenjang yang Iya. berikutnya, yaitu perkuliahan. Nah, pasti di perkuliahan juga pasti ada organisasinya ya kan. Mungkin Kak Kirania mau ambil lagi ini itu lagi, mau sibuk lagi, mau tambahkan matanya lagi. Gimana nih Kak? Kalau dari saya sih, saya sempat lihat-lihat atau dengar-dengar dari kakak-kakaknya saya gitu kan, atau kakak-kakak, kalau organisasi di kampus itu beda dengan organisasi yang ada di sekolah, dan ya beda sekali gitu. Jadi saya sih tidak mau lanjut tidak mau ambil organisasi lagi, mau fokus aja saja. ke Iya akademik. betul, fokus saja. Oke, jadi Kak Kirania ini mau fokus ke akademik kalau sudah mau lanjut, insya Allah ya Kak. Iya, semoga amin. lolos. Jadi teman-teman di sini kita bisa lihat dari perbincangan-perbincangan bahwa banyak perbedaan-perbedaan dari anak kelas 12, kelas 10. Nah Kak Kirania nih, gimana sih Kak Kirania persiapannya mungkin akan menuju PTN ini? Sekarang persiapannya bagaimana? Atau mungkin Kak Kirania udah melaksanakan pembelajaran ini itu, bagaimana sih Kak? Kalau saya sih tambah-tambah nilai saja sih, kayak ikut-ikut lomba. Iya, sekarang lagi ikut lomba juga sih. Wah, lomba apa tuh Kak? Ya FLS 2N yang lagi fokusin sekarang sih, FLS 2N Udah lomba-lomba. tingkat mana nih? Semifinal di nasional. Wah, Keren banget. Amin, semoga lolos ya sampai Amin. nasional. Kita doakan bersama ya teman-teman. Oke, dia selain membanggakan nama Semantil pasti membanggakan diri sendiri Iya, juga. betul. Dan kedua orang tua. Iya. Ya, yang sudah membawa anaknya sampai segini Ya, ya. sebesar ini. Susah lagi. Oke, Kak Disha, pada di MTS nih kan kita Iya. kalau di kelas 10 kan kita berbicara baru sedikit ya pengalaman-pengalaman. Kalau di MTS nih udah pernah ikut-ikut lomba? Kalau untuk lomba-lomba mungkin jarang, karena MTS itu jarang kayak ada yang lomba ini ayo ikut, lomba ini ayo ikut. Tertutup Gitu. ya. Iya, cukup tertutup. Maksudnya dipilih-pilih orangnya? Iya, Oh. kadang juga ada info yang kayak tek masuk gitu.
Kalau di Semantil kan kayak ada yang Open ada lomba ini, buka, ayo iya. ikut, yang ini ayo ikut, yang bisa ini ayo ikut gitu. Jadi mungkin Kak Disha sama dengan Kak Kirania sedang menjalankan lomba Kak atau apa? Ada Lomba apa tuh Kak? lomba bea cukai, voice over, sama olimpiade. Ada 2 yang bahasa Inggris, sama agama, sama bahasa Indonesia. 3 deh. Iya, banyak banget. Ini udah di semifinal Amin. nasional, ini udah mengekspor banyak lomba. Wah, keren-keren. Tepuk tangan dulu untuk kita. Cukup iri sih sama Disha karena waktu masih kelas Kenapa tuh, 10, Kak? iya, waktu masih kelas 10 saya nggak dapat sama sekali itu kata-kata ada lomba ini, tidak sama sekali, tertutup sekali lomba-lombanya. Jadi informasi Iya. yang sekarang ini yang lebih terbuka Iya, ya. kaget sih nanti sekarang baru banyak informasi tentang lomba-lomba. Oke, jadi dulunya itu Iya, nggak kayak jarang. gitu, Jadi kayak oh ada lomba, nanti udah Nanti udah kaget, dipanggil iya, ya, udah oh, dipanggil yang menang baru kayak oh lomba apa itu gitu. lomba apa itu? Oke, mungkin sekarang Semantil lebih berkembang lagi. Iya, Semoga alhamdulillah. kita doakan semuanya untuk perkembangan Semantil lebih lagi. Oke. Amin. Semantil Jaya ya. Oke, ini anak-anak Semantil guys. Oke, di sini Kak Kirania, gimana sih tanggapan kakak yang sebagai kak kelas, yang sudah kak kelas nih, kak kelas, pasti kan kakak OSIS ya, Iya, udah jalani MPLS, iya. udah kan? Gimana sih tanggapan kakak untuk mengenai adik-adik udah di MPLS? Oh, kalau maksudnya adik Maksudnya, kelas iya, ya. adik kelasnya gimana sih? Mereka gini lah sifatnya, begini mereka gitu. Kalau tahun saya waktu di MPL sih dulu sama sih takut-takut sama kakak kelas itu karena kan iya. masih takut sama yang namanya senioritas. Iya. Nah, untungnya di Semantil itu udah nggak ada yang namanya senioritas. Iya, benar. Kan? Iya. Bener nih? Iya, karena Saya saja Semantil bener. Oke, lanjut Kak. Karena dengan ya waktu MPLS itu kakak-kakak gugusnya bawain aku waktu saya MPLS di Zoom, nggak ada yang bawa aku Kak. Zaman Covid ya Kak. COVID-19. Aduh. Ini udah senang banget. Ini gimana sih? alhamdulillah. Disayang banget ya sama kakak kelas. Saat COVID, Disha-nya kelas berapa ya? Kalau COVID itu awal COVID ya, berarti di kelas 1 SMP. SMP. Iya. Berarti MPLS-nya Kebetulan online juga atau offline? Enggak, kebetulan waktu itu Udah selesai. iya, T ada MPLS. Oh, Iya. Udah ada MPL. Iya, MPLS. ada MPLS. Jadi kayak langsung yang Langsung oh masuk ini sekolah. lulus, ini datang ke sekolah, ambil ini, sudah Sudah selesai. langsung belajar online. Langsung belajar online. Mungkin mereka ini ya langsung karena tidak kan OSISnya iya. di MTS tidak, atau di SMP sederajatnya tidak aktif di iya. SMA. Iya. Kan masih dipegang guru Iya. ya. Iya, masih dibantu-bantu sama guru Masih juga. dikoordinir oleh guru sepenuhnya. Kalau kita kan di SMA udah Dilepas. 100% lepas Iya. ya. lepas tangan nih. Oke Kak. Kak Kirania, untuk pastinya kakak pernah punya relasi yang banyak ya. Gimana sih tanggapan kakak yang punya teman-teman banyak, relasinya banyak, informasi apa saja sih yang didapatkan, dan gimana sih Kak perbedaan antara seseorang yang tidak terbuka gitu ya, tidak aktif di organisasi, dan Kak Kirania yang seperti ini yang sangat aktif. Oke. Jadi kalau untuk saya sih sebenarnya relasinya tidak terlalu banyak, tapi banyak kenalan juga gitu. Nah, kalau banyak kenalan itu enak teman-teman, karena kalian bisa tahu informasi yang ada di luar selain di Semantil. Iya. Kan kalau informasi di Semantil, Ya sekedar iya di diskusi Semantil aja. aja. Ada informasi di luar sekolah, ada yang menang ya itu duta-duta yang ada di luar. Kita bisa tahu dengan cepat karena kita punya teman di luar gitu teman-teman. Ya, betul. Jadi relasi itu penting. Ya, memperbanyak relasi Iya. lah, supaya banyak juga Iya. informasi menjadi pembelajaran untuk kita semua. Nah, untuk iya. kalau kan tadi Kak Jingga tanya kalau Iya. buat orang yang tertutup bagaimana. Iya, gimana sih? Nah, kalau dari POV saya untuk orang tertutup itu dia kayak iya ada gitu kayak yang kayak dadakan banyak nggak? iya kayak ada ini kayak baru tahu gitu. Jadi kan susah diajak ngobrol juga kan karena kayak harus dijelaskan dari awal gitu. Jadi kayak
untuk komunikasinya agak kurang Iya. seret gitu kalau Iya, betul. frekuensinya. Iya betul betul. Mungkin dari Kak Disha nih, Kak Disha kan berencana untuk masuk OSIS. Teman-temannya udah banyak nih di Semantil. Kalau untuk dalam semantil, alhamdulillahnya ya. Kalau dibilang banyak tidak, cuman adalah. Ada lah. Iya. Oke. Untuk teman dekatnya ada berapa sih? Untuk teman dekat mungkin 2 atau 3. Gitu. Tadi antar bukan? Aduh. Iya. Oke. Teman apa? Tidak, teman. Jangan dong, nanti pacarnya marah. Tidak kok, Kak. Cewek kok. Iya, cewek Kak. Oke, di sini boleh nggak saya tanya-tanya tentang gimana sih di SMA itu, kan pasti anak SMA itu ada masa pubertasnya ya. Iya, betul. Dari Kak Kiranya ini mungkin. Aduh. Kalau saya gimana ya? Ya gimana nih Ya, untuk menghandle mungkin rasa ini, rasa itu, rasa dan lain-lainnya. aduh. Mau cerita dikit, semoga orangnya tidak nonton ya. amin. Ada di Jakarta soalnya orangnya. Nonton Kak, nonton. Jangan dong. Saya sempat punya crush itu dari SMP. Oh. Pasti Kak Jingga sudah tahu ya, mungkin karena sudah sering saya sebut ya tiap nonton, hari Kak. mungkin. Tiap hari sudah saya Sebut sebut. setiap kali di kelas. Iya. Jadi saya punya crush dari SMP, dari saya kelas 1 SMP. Oh, dia satu SMP. Iya. Oh, gitu. Jangan Tetangga disebut ya. merek, nggak bisa nih. Aduh, Oh, nggak SMP 3, SMA 3. Aduh. Enggak apa-apa kan, cuman ya tetangga. Iya, lanjut. Jadi orang bilang itu cuman pindah tempat duduk saja. Betul. Pindah kelas. Iya, betul. Lanjut, Kak. Nah, terus sempat Covid kan waktu kelas 2 semester 2 kalau tidak salah ya, Iya. Covid. Di situ sudah mulai uncrush karena sudah nggak kelihatan dia. Saat udah Iya. kelihatan gimana lagi nih? Aduh, Berubah crush lagi dong. Masa kagak? Langsung dibuka kuncinya Iya. ya. Oh, oke. Jadi waktu di SMA untungnya masuk humas. Aduh, mau cerita juga tentang cara gimana bisa masuk humas. Boleh. Boleh Kak, boleh. Jadi saya masuk humas itu karena saya tidak tahu humas itu apa. Iya. Pertama. Iya, pertama. Jadi hanya iseng-iseng. Karena Iseng. penasaran. Bukan, Dia. bukan karena penasaran ya, Hanya karena karena dia. iya, ada dia. Jadi Lanjut, Kak. aduh, kayaknya udah terspill semua deh. Jadi Nggak kayak apa-apa, dia nggak bakalan nonton kok. waktu Insya SMA waktu SMA kan ada mading di sekolah. Iya. Nah, mading OSIS namanya. Jadi mading OSIS itu ada persekbit-sekbitnya, ada tulisan sekbit humas. Karena memang tujuannya cari muka dia sih. Jadi ketemu tuh sekbit humas. Aduh, ketua lagi. Oh. Kak, nggak terlalu di spill tuh. Nggak apa-apa. Lanjut, Kak. Nah, habis itu jadi kayak tertarik nih, oh mau pengen masuk sini biar bisa lebih Lebih ada interaksi. iya, Ini. lebih dekat gitu. Cuman sekedar dekat saja sih sebenarnya. Tapi ternyata Aduh, ente. Jadi kita pas wawancara, di dia wawancaranya. yang mewawancarai. Oh, bukan. bukan. Dia kan seksi dokumentasi Oh, waktu itu. Yang wawancara mungkin kakak-kakak inti. Jadi agak dak-dik-dukser. Ser. Terus ditakut-takuti tentang humas, kayak humas itu harus pulang malam, humas itu harus serba bisa, humas itu harus 24 jam diangkat telepon, kayak makin takut. Tapi di pikiran saya sih cuman itu. Hanya ada dia. Yang penting bisa ketemu Iya. dia. Terus waktu itu pas wawancara kan ada itu di kelas. Nah, di belakang itu ada papan tulis. Nah, papan tulis itu per sekbit tulisannya, kayak sekbit inti ini sampai di humas. Nah, humas itu ada tanda love itu. Kalau tidak salah yang buat love itu Kak Sabto kalau tidak salah. Oh my god, nggak Semoga apa-apa. teh nonton ya. Amin. Halo Kak Sabto. Nah, habis itu sudah. Udah Tapi ke-spill nih. tenang, bukan Kak Sabto yang Yang futsal. bukan Kak Sabto yang saya suka. Iya. Iya. Ini tahu Kakak juga kok. tahu Nggak kan? tahu, Iya. ya. Lanjut, Kak. Nah, pikiran saya dengan saya masuk humas kan bisa dekat. Ternyata gak bisa karena udah jadi Kak Elsa. Aduh. Lepas jabatan gitu Ente ya nggak kan. Ente banget. Nah, habis itu tapi ajaib juga sih bisa dekat, bisa kenal. Dan Iya, dengan si dia. Bisa kenal. jadi ada sempat ngobrol, bukan hanya tetap mati. Iya, sempat ngobrol juga, sempat chatan, cuman sedikit sih ada kebutuhan sesuatu gitu. Mungkin
pernah sempat fotbar atau Aduh. apa lain-lainnya? Mungkin Kan, pernah? iya. Berarti nggak ente dong. Tapi itu ente dong. Oh gitu. Waktu itu sempat jugaan keras karena si kakak itu punya pacar. Aduh. Sakit. Nah, habis itu Nggak bisa sudah. berkata-kata nih. Jadi langsung pas ada momen pas prom night. Aduh. Aduh. Prom night gitu. Pas prom night ini acara sudah mau selesai, udah mau pulang pada pulang semuanya. Jadi kayak tinggal sepi begitu. Jadi dipaksanya teman kayak sana bawa footbar saja, sana kapan lagi gitu kan, kapan lagi teman-teman kan. Nah jadi pas dia lewat di depan saya langsung kayak, kak boleh footbar, terus dia ayo, terus kayak oh boleh begitu. Boleh. Langsung Tapi itu footbar. udah ada pacarnya atau belum? Itu udah putus dengan pacarnya yang pertama. Tiba-tiba di SW ada pacar, di SG ada pacar baru. Aduh. Jadi kayak Tambah ente gitu. iya, tapi untungnya sudah pernah di-repost sih sampai foto footbar. Jadi kayak Sudah pernah di Tidak sesakit itu. Iya, itu. seenggaknya masuk di arsip. Seenggaknya punya kisah sendiri. Iya, walaupun nggak masuk di hati ya arsip aja nggak masalah. Gak masalah sama sekali. Jadi teman-teman yang punya keras mungkin bisa ajak footbar saja, nggak perlu Supaya tersimpan malu-malu. di arsip. Untuk pacarnya saya minta maaf ya. Kita kak Iya. maaf yang sebesar-besarnya. Iya, Hanya selama ingin SMA ngomong pokoknya aja. saya ente terus. Semangat, semoga Iya, kuliah tidak. Oke. Amin. Amin. Semoga langsung ta'aruf mungkin bisa kak. Aduh. Aduh. Gak tau ya kalau nggak beda agama. Aduh, beda agama lagi nih. Enggak. Oh, enggak. Oke, di sini kita sudah ngobrol tentang percintaan yang dialami oleh Kak Kirania. Sangat ente atau enggak nih ya? Ente, Oke. 2 kali ente ya teman-teman. Nggak bisa terbayangkan ya. Iya. Kita lanjut ke Kak Disha. Kak Disha nih kita udah ngobrol tentang percintaan dari Kak Kirania. Apa mungkin nih bisa atau enggak nih? Kayaknya jangan deh. Jangan deh. Oke. Tapi saya Kak, sering lihat dong di story ada mukanya di Disha, kayaknya kakak adik mungkin ya. Ya kebetulan sepupu kak. Aduh, ada yang korek-korek di bawah. positive thinking ya Kak Kirania. Oh, kakak adik mungkin. Oh iya, kakak adik atau mungkin kakak adik-adikan. Kakak adik-adikan. Halo, kiawo. Ya. Oke, jadi teman-teman, di sini kita bareng-bareng ngobrol tentang lingkungan sekolah. Nah, kita di sini Kak, gimana sih kesan-pesan Kakak sudah 3 tahun di Semantil? Nah, Kalau boleh sih jangan dulu cepat-cepat waktunya, karena di Semantil seru sekali teman-teman. Banyak acaranya, banyak juga event-event. Event-eventnya. Iya. Eventnya besar-besar loh teman-teman. Betul sekali. Oke. Sekarang sih lagi pengen ikut kegiatan yang kayak udah sudah akhir ini, jadi ikut saja ini. Sekarang sih lagi ikut gerak jalan karena mungkin udah akhir juga. Pak Ulum pilih, love you Pak Ulum. Love you Pak Ulum. Sayang sekali Pembina sama Pak siapa Ulum. tuh? Pembina humas Oh, dong. Pembina Humas. Halo, say hi untuk Pak Ulum. Halo, Pak Ulum. Pak Ulum ini nih calon. Ya, mungkin calon Pak Ulum. amin. Oke, di sini Kak Disha, gimana sih tanggapan kakak yang udah bersekolah di Semantil? Semantil itu kalau boleh jujur seru sekali. Oh, alhamdulillah. Seru sekali. Mulai dari ekstrakurikulernya yang banyak, lingkungannya yang bikin nyaman. Karena di Semantil itu tidak perlu takut yang namanya senioritas, Iya, pembulian. Jadi aman ya? Iya. Cuman mungkin untuk tugas-tugasnya, Tugas-tugasnya? iya, Oke. mungkin harusnya menyiapkan mental yang lebih tebal. Mungkin itu secara umum ya pada Iya. sekolahnya. Sekolah semua ya namanya udah anak SMA. Kalau boleh sih SMA cuman kisah percintaan aja. Itu Aduh. sih aku mau aja. Berarti PTN-nya percintaan aja. Enggak dong. Oh enggak dong. Oke. Kayak di FBF ya, cinta sejati, pencari cinta sejati. Tete cinta sejati. Iya. Aduh, alumni gini, alumni. Tidak. Oh, gitu. Oke teman-teman, kita sudah mengobrol dengan Kak Disha dan Kak Kirania yang merupakan anak kelas 12, Kak Kirania dan kelas 10 Iya. yang sudah beranjak ke pendidikan yang selanjutnya dan yang akan beranjak ke pendidikan yang akan lebih jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke teman-teman, jadi itu saja obrolan santai kita pada hari ini. Nanti kita kembali lagi di Sigma Podcast X OSIS Mantil Negeri Tigaluk.
Dadah semuanya. Dadah. See you Say next hi dulu. podcast. See you Oke. next podcast. Dadah. Mungkin saya bisa jadi hostnya ya kali ya. Amin. Kode-kode nih, Kikil. Oke, nanti lanjut ya kak. Ah iya, Oke. nanti tunggu ya teman-teman. Oke, dadah. Dadah.